Dalam catatan sejarah Indonesia, kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah membangkitkan semangat juang dan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada sepanjang akhir tahun 1945 misalnya, terjadi berbagai peristiwa di berbagai daerah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus mengusir para penjajah. Halo Sobat Merdeka, cuplikan tadi memberikan kita gambaran sedikit banyaknya tentang Indonesia setelah kemerdekaan. Teman-teman tahu gak sih kalau setelah dibacakannya proklamasi tanggal 17 ternyata rakyat dan para pejuang belum bisa tidur dengan nyenyak. Nah, hari ini kita bakal bahas bagaimana perjuangan bangsa kita menolak balikan sama penjajah, terutama saat pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan melucuti senjata Jepang, namun diam-diam membuka jalan untuk Belanda agar bisa menjajah kembali di Indonesia. Yuk, simak! Berawal dari sebuah penandatanganan perjanjian yang namanya Civil Affair Agreement. Bayangin, hal ini mengharuskan Inggris buat bantuin Belanda untuk bisa mengembalikan Indonesia jadi negara jajahan milik Belanda lagi. Dan perjanjian ini tuh ternyata muncul sebelum kekalahan Jepang. Sebagai bentuk kesungguhan Louis Mountbatten selaku Jenderal Inggris mengirim beberapa utusan ke Indonesia untuk mempelajari dan bertemu dengan pemerintahan yang ada di Jakarta. Dari situlah terkumpul informasi-informasi, mulai terbentuklah pasukan gabungan yang dibentuk oleh Louis Mountbatten yang bernama AFNE. AFNE atau memiliki beberapa tugas di Indonesia. Tugas resminya sih kelihatan mulia, kayak menerima kemenangan Jepang, membebaskan tawanan perang, dan kebanyakan orang Belanda, sampai melucuti tentara Jepang juga memulangkan orang-orang Jepang. Kemudian ada juga menegakkan keadilan serta menjaga kondisi Indonesia agar tetap damai. Nah, ini nih masalah utamanya. AFNE nggak datang sendiri. Mereka bawa penumpang gelap yang namanya NICA, pemerintahan sipil asal Belanda. Ternyata NICA ini dibentuk pasca kekalahan Belanda oleh Jepang pada saat di Kalijati. NICA ini dipimpin oleh seorang bernama H.J. Van. Dari sinilah kecurigaan rakyat Indonesia muncul. Jangan-jangan AFNE membonceng NICA untuk kepentingan mengembalikan wilayah Indonesia ke tangan Belanda. Rakyat Indonesia yang nggak terima, kita sudah merdeka kok orang-orang Belanda mau ngatur-ngatur lagi. Inilah yang bikin situasi di berbagai daerah jadi memanas. Dan itulah yang menjadi pemicu kemarahan rakyat dan pertempuran di berbagai daerah. Ternyata musuh kita bukan cuma dari luar. Di dalam negeri sendiri juga terjadi yang namanya revolusi sosial pada awal kemerdekaan. Adalah bentrokan antara rakyat yang pro kemerdekaan melawan elit politik lokal yang malah mendukung Belanda buat kembali membuat pemerintahan di Indonesia. Kejadiannya ngeri sobat, ada 3 tempat di Pulau Jawa yang menjadi tempat terjadinya revolusi sosial, yaitu Tegal, Brebes, dan Pemalang.
Sementara di Pulau Sumatera ada perang Cumbuk di Aceh dan konflik di Sumatera Timur yang bahkan menewaskan penyair terkenal kita, yaitu Amir Hamzah. Pelajaran buat kita, menjaga kesatuan itu lebih susah daripada melawan musuh dari luar. Ibu pamit, tetap semangat belajar sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawan. Salam Merdeka! Tetap